Nah, tepatnya saya berada itu di jalan Sayang Bimbala, Kecamatan Bali Napaya, Kabupaten Polman atau Pulau Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jadi, nah kalau di Jawa kita biasanya lihat kuda lumpingnya, kalau di sini itu kuda menari. Di Mandar ini setiap tahun itu mengadakan kuda menari di hari Maulid yang mereka rangkaikan juga. Nah, kuda menari ini saya penasaran juga maksudnya. Ini ramai banget ya, satu kecamatan ini ramai sekali. Karena ini tiap tahun diadakan ya. Bosku, stres dulu. Dari tadi saya tunggu ya, sampai saya sudah ketiduran nih. Jadi sekarang sudah jam 2 siang, ya. Jadi kuda menari itu tidak lama lagi dia bakalan lewat di depan sana. Ya. Ternyata kuda menarinya itu bisa ya. Sebelah kiri saya ini itu bagian laki-laki, di sebelah kanan saya itu perempuan. Jadi mereka ketemu di tengah sini, lalu mereka jalan ke sana, ke depan saya. Maka dari itu saya bakalan ke sana menunggu dia. Sebuah tradisi unik di Tanah Mandar yang disebut dengan sayang patuduk. Sayang adalah bahasa Mandar untuk kuda dan patuduk adalah menari. Yap, kuda menari. Kuda yang dikenal biasanya hanya sebagai hewan tunggangan ternyata bisa menggerakkan badannya seirama dengan alunan musik. Tradisi ini dapat ditemui di Tanah Mandar, yaitu suku mayoritas yang mendiami semenanjung barat Pulau Sulawesi atau saat ini dikenal sebagai Provinsi Sulawesi Barat. Sejarah dimulainya tradisi ini tidak diketahui secara pasti. Siapa yang menciptakan atau siapa yang memulai dan kapan dimulainya? Ada sumber yang mengatakan bahwa sayang patuduk sudah ada sejak abad ke-14, pada masa pemerintahan Raja pertama Kerajaan Balanipa, Ima Nyambungi yang bergelar Todilaling. Disebutkan bahwa pada masa itu, kuda merupakan satu-satunya alat transportasi dan masyarakat berinisiatif untuk sekaligus menjadikannya sarana hiburan sehingga lahirlah sayang patuduk. Versi lain mengatakan bahwa sayang patuduk baru mulai dikembangkan saat Islam menjadi agama resmi di beberapa kerajaan di Tanah Mandar, yaitu pada abad ke-16. Dikisahkan bahwa sejak dahulu berkuda sudah menjadi tradisi, dan kuda identik dengan kekerasan, kekuasaan, kekuatan dan kemewahan. Setelah Islam masuk, kuda kemudian dididik, dilatih, sekaligus menjadi alat pendidikan. Bagi putra bangsawan keterampilan berkuda menjadi sebuah keharusan. Demikian halnya para santri, kemampuan untuk membuat kuda patuh kepadanya menjadi salah satu tolak ukur keberhasilannya sebagai santri yang telah menamatkan pengajian. Karenanya para santri melatih dan mendidik kuda untuk bergerak mengikuti irama rebana ataupun senandung solawatan. Dari sini sayang patuduk mulai berkembang di lingkungan istana dan disakralkan, dan hanya dimainkan pada upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, sayang patuduk menjadi tradisi untuk merayakan penamatan Al-Quran. Seorang anak yang telah hatam bacaan Quran akan diupacarakan dengan menunggangi sayang patuduk dan diarak keliling kampung untuk disaksikan oleh masyarakat. Sayang patuduk pun menjadi motivasi bagi anak-anak untuk segera menamatkan Al-Quran. Pada masa sekarang, fungsi sayang patuduk mengalami pergeseran mengikuti zaman.
Sayang Patuduk tidak hanya digelar pada penamatan Quran, namun juga digelar untuk penyambutan tamu kehormatan dan untuk kepentingan atraksi wisata. Bosku, kalian lihat ya, ini antusias penonton ya, sudah pada wow, sudah pada banyak sekali ya, dan ini mana yang lain baru pada berdatangan lagi, masing-masing sudah pada banyak. Dalam atraksi Sayang Patuduk, kuda akan bergoyang dan bergerak mengikuti tabuhan rebana. Di atas punggungnya duduk seorang gadis dengan posisi khusus, salah satu lutut kaki agak ditegakkan dan tangan ditopangkan di atasnya sambil memegang kipas. Kaki lainnya ditekuk ke belakang dengan lutut menghadap ke depan. Selayaknya seorang penari, sang kuda dihias dengan berbagai aksesoris. Demikian pula gadis penunggangnya yang disebut dengan pesaweang, berhias dengan pakaian adat khas Mandar yaitu baju poko dan dinaungi dengan payung kehormatan. Pembawa payung disebut dengan palalang. Untuk penamatan Quran, dalam bahasa setempat disebut mapatama Quran, anak yang diupacarakan akan berada di belakang penunggang atau pesaweang dengan memakai pakaian haji, atau pakaian khas yang dikenakan seseorang yang telah bergelar haji. Untuk laki-laki memakai sorban dan perempuan mengenakan selendang penutup kepala. Saat tetabuhan rebana mulai berbunyi, sang kuda akan menghentak-hentakkan kaki dan mengangguk-anggukkan kepala, dan sesekali mengangkat setengah badannya di udara. Suara gemerincing dari hiasan kuda berpadu dengan hentakan kaki kuda dan tabuhan rebana, semakin menambah semangat sang kuda dan penonton yang menyaksikan. Untuk menjaga kestabilan gerakan kuda, seorang laki-laki bertugas sebagai penuntun kuda sekaligus memberi instruksi kepada kuda, dan disebut sawi. 4 orang sebagai pendamping yang disebut pasarung, masing-masing 2 orang di samping kanan dan kiri kuda bertugas menjaga kestabilan gadis penunggang. Pengiring musik yaitu kelompok rebana disebut parawana, berada di bagian depan bersama seorang pangkalindakdak atau pelantun syair Mandar. Sesekali suara tabuhan akan diselingi dengan syair-syair yang dilantunkan pangkalindakdak yang berisikan nasihat-nasihat agama, pendidikan dan pantun pergaulan muda-mudi. Jalan Sairudin Bala ya, Kecamatan Balinapa itu sangat ramai sekali nih. Kalian bisa lihat antusias penonton ya. Guys, sudah kita lihat ya, barusan itu kuda menari yang ada di Mandar ya. Jadi di Jawa itu kuda lumping, kalau di Mandar itu kuda berdiri. Nah kalau di Konawe kuda-kudaan guys. Kuda-kudaan. Iya. Oh no. Wah bosku ini kuda menari sudah selesai ya, kita lihat semua. Kecamatan Balinapa ya, barusan diramaikan oleh kuda menari bosku. Oh sangat bagus. Nah bosku, kalau kuda lumping pasti kalian sudah mengetahui ya. Tapi kalau kuda menari itu wow, sangat luar biasa banget bosku ya. Nah, karena saya pikir kuda menari itu yang menari yang lagi tumpangin kuda gitu ya. Padahal yang joget-joget itu atau dibilang yang menari itu kudanya bosku. Jadi kuda itu menari atau dia joget, dia mengikuti irama gendang yang dipukul oleh pemain kuda menari gitu ya bosku. Tapi saya selalu kumpakannya gitu ya bosku, karena kumpakannya sangat meambo, karena mereka itu pukul gendangnya itu bersamaan, iramanya bagus. Nah saking iramanya bagus, kudanya itu joget-joget juga. Yoi. Oh, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan antusias penonton yang ada di sini di Polewali Mandar ya, sangat luar biasa sekali bos. Wow. Nah, setelah dari sini saya bakalan balik lagi dan besok saya bakalan lanjut di Toraja lagi. Yoi, nantikan lagi vlog saya di Toraja bosku. Kita sudah melihat kuda menari ini, kita bakalan lanjut lagi Toraja besok ya. Irhen, dengan saya Irhen. Bosku. Guys,
Di Jawa kuda lumping ya. Kalau di Sulbar itu kuda menari. Nah, kalau di Konawe kuda nungging, guys. Oh no. Kenapa ada orang Ameroro di sini nih? Kenapa ada orang Ameroro di sini? Oke, bosku ya. Jadi kita sudah menyaksikan semua pertunjukan kuda menari yang ada di Mandar ya. Bagaimana Ji? Puas tidak hiburannya Ji? Alhamdulillah kalau puas ya. Jadi kuda menari itu sudah ada di Mandar ya. Iya, memang sudah tempatnya. Kuda lumping juga sudah ada di Jawa ya. Ya, kalau di Konawe sepertinya kuda-kuda. Ambo, bosku.